Halo. Tolak untuk menjual. Saya tidak di sini untuk menjual. Tidak ada yang punya asuransi. Saya tidak di sini untuk menjual asuransi. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk wawancara. Wawancara? Apa yang kamu wawancarai? Asisten editor. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Mengapa kamu membiarkannya masuk ke sini? Jangan bilang mereka sudah di sini jam 9 pagi. Bagaimana saya bisa menghentikannya masuk begitu saja? Dia datang ke permukaan. Saya di sini untuk wawancara sebagai asisten editor. Bisakah kamu memberitahu saya di mana supervisor wawancara? Asisten editor kamu. Tunggu di tempatmu. Saya akan periksa sekarang. Sepertinya kita butuh bantuan. Kamu di sini untuk pekerjaan asisten editor. Ya. Apakah kamu tahu apa itu fashion? Berpakaian. Selebriti bintang. Masih ada. Bir dan skittles. Mobil cantik. Masih ada. 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 Merek mewah terkenal. Gosip Grapevine. Kamu punya pemahaman yang sangat khusus tentang fashion. Tapi sebagai asisten editor, saya sedih mendengarnya. Ketidakadilan. Kekecewaan. Sebuah ide muncul di pikiran saya. Saya akan merekomendasikan kamu untuk wawancara di posisi yang lebih penting. Posisi ini. Ini posisi terpenting di Hanshang. Ikut saya silakan. Pergi. Di sisi ini, editor kepala Joe tidak tersedia sekarang. Ini mendesak. Kamu tidak paham. Dia? Biar aku hubungi kamu lagi. Apa ini supermarket? Kenapa bisa masuk keluar begitu saja? Maaf editor. Aku melakukan apa yang kamu minta. Sebagai direktur eksekutif personalia majalah, aku selalu harus mengawasinya. Dan kamu selalu mencari asisten pribadi. Masalah ini sudah menggangguku lama. Ini bukan yang kamu lihat. Aku akan mencarikan untukmu seorang mahasiswa terbaik dari universitas terkemuka. Kondisi baik dan pemahaman tinggi. Bagaimana dengan wawancara? Kamu pasti bercanda. Tidak. Aku serius. Baik, aku perlu kamu keluar. Wawancaranya? Sebentar lagi. Baik. Yo Tian tunggu di sini. Aku tidak menyangka bertemu kamu di sini. Kamu sudah punya uangnya? Uang apa? Biaya laundry. Kamu adalah orang yang kemarin itu. Kamu berpakaian seperti itu kemarin. Aku tidak mengenali perubahan gaya hari ini. Bagus untuk diingat. Aku berani kamu ingkar utang. Aku bilang kamu di sini untuk wawancara. Apakah kamu tidak merasa salah tempat? Kamu tahu apa? Siapa kamu untuk memberitahuku? Ayo bayar. Berapa harganya? 280. 280. 208 untuk mencuci rok. Lebih baik kamu merampoknya. Itu punya Karen biar aku beritahu sesuatu. 280 itu harga wajahku. Aku bahkan tidak menghitung sapu tangan yang kamu rusak. Hentikan omong kosong dan bayar.
kurang 1. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Pergi. Benar, kamu tidak akan tinggal di sini sampai kita selesai. Saya masih menunggu wawancara saya. Wawancara? Sama seperti kamu. Bagaimana tampilannya di sana? Lihat saya lagi. Menurutmu tempat ini akan membiarkanmu tinggal? Saya di sini untuk wawancara sebagai asisten. Saya tidak di sini untuk wawancara model. Seperti ini yang kamu kenakan, Wes yang asli atau Wes palsu. Siapa tahu? Ucapkan lagi, saya sama sekali tidak percaya. Pekerjaan perlu diukur dari penampilan. Kamu sebaiknya percaya. Editor bilang dia akan bertemu saya nanti. Benarkah? Maaf, dia tidak pernah selesai. Jadi dia tidak bisa mewawancarai kamu. Saya tidak percaya. Saya bilang halo, kamu tidak bisa duduk di sini menunggu kamu. Keluar. Kamu akan tinggal di mana? Saya tidak pergi, saya tidak pergi, saya tidak Pesta pergi. untuk menilai. Kamu bahkan tidak bisa menyingkirkan satu orang yang datang untuk wawancara. Editor-in-chief dia begitu tidak tahu malu sehingga tidak mau pergi. Panggil dia untuk masuk. Ya? Masuk. Halo, nama saya Yotian. Ini resume saya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi asisten pribadi saya? Ya, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apakah kamu tahu siapa saya? Maaf. Saya bertemu kamu hari ini untuk pertama kalinya. Biar saya memperkenalkan diri secara singkat. Ketika saya masih kuliah, editor-in-chief koran sekolah selama 2 tahun. Juga dalam hal ini. Saya juga telah menerbitkan beberapa laporan investigasi di Beijing. Yang ini. Ini beberapa yang mereka berikan kepada saya saat itu. Beberapa evaluasi atau semacamnya. Ketika saya masih mahasiswa tingkat 3, bekerja sebagai relawan di daerah pegunungan Provinsi Guizhou, saya memberikannya kepada siswa itu. Kami membahas tentang Hawking Brief History of Time dan. Ini beberapa komentar dari Komite Partai Komunis saat itu. Saya sudah lulus CT 6. Tingkat bahasa Prancis 4. Bahasa Inggris lisan saya cukup lancar. Apa itu fashion? Fashion adalah sosial. Benar. Yang untuk orang-orang. Pergi ke cermin. Deskripsikan dirimu dalam 4 kata. Sejak kepercayaan diri. Teguh. Saya gemetar saat berbicara. Kamu tidak percaya diri atau tegas. Dan dia berbohong tentang itu. Saya. Kamu datang ke sini.
Kamu ambil kamera dari meja itu. Rekam di ruangan ini yang menurutmu hal paling berharga. Kenapa kamu merekam saya? Kamu adalah pemimpin redaksi. Saya ingin. Di ruangan ini, ada banyak hal yang lebih berharga daripada saya seperti waktu. Seperti naskah awal di meja saya. Lagi contohnya, edisi peringatan Coco Chanel 2009 di rak buku saya. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Tidak hanya kamu tidak jeli tapi, dan mencoba mencari jalan pintas. Saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyewa seseorang yang menjilat saya. Kamu belum mendengar sisi cerita saya. Itu kesimpulannya. Mungkin masih terlalu awal. Saya ingin bertanya padamu, kenapa kamu begitu menghina orang asing yang bahkan tidak kamu kenal? Hanya karena saya pencari kerja dan kamu memutuskan siapa yang bisa menempatkan saya di posisi ini. Apa yang tidak berhak kamu lakukan? Ketika saya berdiri di depan cermin dan berkata saya percaya diri, itu karena saya berharap bisa menjadi orang itu sendiri. Dan saya mengambil kamera pada Anda karena saya pikir editor-in-chief itu mewakili jiwa dan temperamen sebuah majalah. Ya, saya tidak tahu apa itu fashion sekarang. Tapi Anda bisa janji saya tidak akan mengerti. Maaf. Terima kasih atas waktunya dah. Wah 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 wah. Anda masuk. Yang pertama, dari sekarang, Anda harus hafal setiap kata yang Anda dengar. Yang kedua, saya asisten kepala, adalah atasan. Anda asisten junior dan junior. Yang ketiga, Anda lakukan tugas untuk saya dulu. Saat saya pergi, jadi Anda bisa lakukan tugas untuk editor. Lakukan tugas omong kosong. Apa yang dilakukan asisten tanpa lakukan tugas? Tolong belajar bicara dengan mulut Anda, karena saat karakter utama datang bicara dengan Anda, saya bahkan tidak akan melihat Anda. Tahu. Halo? Halo Pierre. Apa? Oh. Penerbangan Prancis. Pergi-pergi Anda mengerti. Halo. Baik. Tunggu sebentar. Saya ingat. Terima kasih. Satu sama lain? Yang lain berkata, Monsieur Pierre ada di penerbangan Air France besok pagi. Penerbangan AF 8090.
Waktu kedatangan tepat pukul 5.15 pagi. Mari kita jemput pesawat. Dia bilang dia tidak punya rombongan. Satu orang dengan banyak barang. Mari kita cari mobil yang lebih besar untuk menjemputnya. Baik, Anda bisa pergi hari ini. Pekerjaan pertama besok di kantor. Jemput. Siapa Pierre itu? Ya Tuhan. Jangan sampai editor mendengar pertanyaan itu. Siapa Pierre itu? Pierre adalah salah satu nama terbesar di dunia fashion. Salah satu agen paling terkenal. Beberapa desainer terbesar di dunia. Mereka semua orangnya. Mungkin kamu ingin mencari Pierre di Baidu. Jangan datang besok dengan tahu segalanya. Pesta untuk menilai. Jika aku mendengar kamu membuat suara lagi, kamu tidak beruntung. Ya maaf pemimpin redaksi. Dia dapat pekerjaannya. Bagaimana mungkin? Apakah dia saudara atau kenalan pemimpin redaksi? Tentu saja tidak. Jadi orang tua dan saudaranya yang sudah meninggal terpisah. Hati pemimpin redaksi tergerak oleh amal. Sama sekali tidak. Ya dia benar-benar melakukannya. Setan dari wawancara pemimpin redaksi. Tidak mungkin. Maksudku jika itu benar kita tulis nama kita terbalik. Tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain ini aneh. Kurang lebih itu satu-satunya penjelasan. Bagaimana dengan pemimpin redaksi? Apakah aku punya mata yang bagus ada lagi? Liz tiba-tiba menarik iklan di acara peluncuran. Hal besar seperti itu. Pemimpin redaksi, direktur iklanmu tidak tahu apa-apa. Dia bukan lagi direktur iklan kita. Tapi dia, maksudku kehilangan klien besar seperti Liz. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang klien. Vogue mengalahkan kita untuk pengiklan. Pemimpin redaksi, sepertinya kamu sudah lama di Vogue. Benar-benar tidak dangkal. Aku mengerti, aku mengerti. Pelan-pelan pemimpin redaksi. Monge. Posisi direktur iklan. Kamu sudah membicarakannya sepanjang malam. Saya pikir, tidak ada yang lebih memenuhi syarat untuk posisi ini selain saya. Kamu bicara soal koneksi. Merek besar mana yang tidak kenal saya Zhou Meimei. Kemampuan untuk berkata. Saya tahu setiap bagian dari operasi majalah. Dan ini poin yang lebih besar. Apakah ada yang lebih setia padamu daripada saya? Jadi, saya hanya ingin posisi direktur di tangan saya. Maka Han Lu di Hanshang tidak mungkin menguasai segalanya. Mei Mei. Saya harap kamu dan Han Lu bisa membantu saya membuat Hanshang sukses. Bukan berperang dengannya. Tentu saja saya tahu itu. Kamu adalah pria tua yang licik. Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu serius saat mengatakan majalah ini. Bagaimana kamu membiarkan seorang gadis muda yang baru mulai bekerja, menjemput seseorang di bandara sebelum fajar? Di tempat kerja kepatuhan adalah yang utama. Selain itu membiarkan Tian-Tian menjemput tamu penting di bandara. Menunjukkan bahwa majalah menghargai Tian-Tian juga.
Saya pikir semua meja ini sudah diganti. Sudah siap pergi tidur. Saya akan membengkakkan tian-tian tepat waktu. Kamu ada kelas besok pagi. Saya akan melakukannya jika kamu tidur dengan saya. Kelas jam 10 besok. Saya bisa tidur setelah membangunkan Tian-Tian. Mungkin kita berdua harus berhenti tidur. Saya punya kamu untuk diajak bicara. Untuk menghindari tertidur. Baiklah, lanjutkan saja. Apa yang harus dikatakan? Halo. Up. Oke. Tian-Tian bangun-bangun. Benar-benar. Mama papa kenapa kalian bangun? Jangan berisik. Jangan bergerak. Tetap sama. Saya akan mengambil foto saat kembali dari kerja. Untuk memperingati hari pertama kerja putri saya. Cinta mama papa yang malang pada bayi. Mama papa kenapa kalian tidak tidur? Kami sudah siap dan akan pergi. Editor in Chief Lingi akan segera datang, jadi kamu harus memikirkan rencana. Kita bahkan tidak bisa memikirkannya. Membantu kamu mencari tahu apa yang harus dilakukan. Sang editor. Editor in Chief sebelumnya. Kapan Pierre akan sampai di sini? Juga, aku belum mengambilnya. Hei Fong Lingi, aku sudah berdiri di sini, tapi dia tidak pernah muncul. Dasar bodoh buyer. Dan jika kamu tidak membawa siapapun, kamu tidak boleh kembali. Masih berani kembali. Dia hampir dipecat. Kita akan mendapatkan orang lain.
Maafkan aku. Aku sudah menunggu di pintu keluar. Aku bahkan mencari di studio. Kita berdua sudah mati. Kamu kemas barang-barangmu dan siap-siap pulang. Mobil itu. Editor-in-Chief yang baik. Wang Nan, siapkan mobilnya. Mobil editor-in-chief sudah siap. Mau kemana, Tuan? Mencari orang yang kalian berdua hilangkan. Aku ingin kamu datang ke sini, Yo Tian. Di samping editor, tidak 200%. Selalu ada kemungkinan kematian. Kamu membuat kesalahan. Aku yang harus menanggungnya. Apapun yang kamu lakukan salah sama saja dengan membunuhku. Apakah kamu tahu? Aku di Paris. Selesai. Hello Pierre. Bagaimana kabarmu? Sangat baik, terima kasih banyak. Lama tidak bertemu. Pierre, melihat kamu dalam keadaan baik-baik saja. Aku sangat lega. Aku mengubah penerbangan di menit terakhir. Aku tidak sempat memberitahu kamu. Aku sangat menyesal. Tidak apa-apa. Nona Su, terima kasih telah membawa Pierre kembali untukku. Aku khawatir kamu akan kecewa. Pierre, aku tidak menjawabnya. Terima kasih. Dan sekarang apakah itu? Kamu bisa pergi ke Hanshang. Oke, tentu. Sumans, kamu bisa pergi ke Hanshang jika kamu tidak keberatan. Tidak, terima kasih. Tapi aku ingin memperingatkanmu. Tapi dia menelepon untuk membuat janji. Apa yang sedang kalian bicarakan dua wanita cantik? Tidak ada. Juta Tiongkok apa untukmu? Baiklah, ayo mudah berjalan. Terima kasih. Bahkan resepsionis tahu itu. Jika Pierre bisa bekerja dengan kami di Hanshang, betapa baiknya itu untuk Hanshang. Dan kamu bahkan tidak bisa mendapatkan siapapun. Asisten editor kepala, jika itu kamu, maka aku juga bisa menjadi satu. Yo Tian, Joe Direktur. jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Joe Direktur. Jika kamu bisa memberitahu Pierre tidak menerima berapa kerugian Hanshang. Di tangan Pierre, ada sekelompok desainer dan fotografer top. Jika kita bisa membuatnya menandatangani, maka peluncuran produk baru desainernya. Kita memiliki prioritas dan gambar datar kita. Atau mereka bisa melakukannya. Pikirkan itu untuk kita di Hanshang. Betapa besar dorongan itu. Aku yang mengacaukan ini. Itu tanggung jawab besar di pihakmu. Biar aku memberitahumu sesuatu. Pierre itu tidak terbang dari Paris sama sekali. Dia dari Tokyo. Tokyo. Benar? Dia mengubah penerbangannya tetapi tidak memberitahu kami di Hanshang. Aku ingin dijemput oleh Lady Magazine. Itu dia. Ada banyak koneksi yang terlibat. Bukan seperti kamu anak baru bisa memahami itu. Baiklah Yo Tian. Kamu bisa tenang. Kalau editor menyalahkanmu, aku yang akan urus itu. Terima kasih Direktur Joe. Sama-sama. Ya, aku rasa aku akan mulai bekerja. Ayo.
Editor ya editor. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pierre tidak kehilangan itu. Kukira kamu dan aku akan baik-baik saja. Jangan terburu-buru. Halo? Aku akan bertemu Pierre di Hotel Palace. Kenapa kopiku belum dibawa masuk? Segera. Lanjutkan bawa masuk. Aku bukan satu-satunya yang suka abu-abu. Aku ingat kamu ada alam bersamamu. Aku terutama suka menggunakan abu-abu. Dia itu jenis abu-abu. Ini jenis temperamen yang berbeda. Sangat disukai konsumen kelas atas. Dia sekarang di Amerika sepanjang tahun. Sudah lama sekali. Dia ganti agen. Silakan menikmati makanannya, Tuan Pierre. Kamu bisa berbicara bahasa Prancis. Ceritakan tentang dirimu. Aku asisten kepala editor, namaku Yao Tian. Kamu terlihat seperti asisten baruku. Asisten barumu juga orang Asia. Tidak, maksudku itu baru. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Asistenku akan mengajakmu berkeliling. Baik. Dah, Tuan Pierre, ikut aku. dah. Nama Thailand Han Lo. Aku ingin bertanya sesuatu. Apakah Tuan Pierre mendengar kabar darinya baru-baru ini? Seperti itu. Oke, aku mengerti. Kapan kamu akan kembali ke Beijing? Baiklah, sampai jumpa lagi. Tahu apa? Ternyata Tuan Pierre punya utang yang banyak. Dan sekarang penuh dengan kebohongan. Semua desainernya, mereka bahkan tidak akan memperpanjang kontraknya. Aku tidak bisa sukses di Eropa. Dan sekarang mungkin akan ke Cina. Ya, dia pasti sedang berbicara dengan banyak majalah. Kita tidak sendirian. Itu tentu saja. Mengapa dia tidak memberitahu kita ketika dia mengubah penerbangannya? Biarkan para gadis menjemputnya. Kurasa kita tidak akan menandatanganinya. Apakah ada sesuatu? Ini rencana desain tampilan makeup populer musim depan. Totalnya 2. Saya meminta Yang Mulia Editor untuk membuat keputusan Anda. Pemimpin redaksi. Maafkan saya. Saya tidak menyangka akan membuat kesalahan pada hari pertama. Saya selalu berpikir saya tidak bodoh. Tapi saya tidak berpikir, bahkan tidak bisa melakukan hal yang paling sederhana dengan benar. Ada orang lain di dalamnya. Saya tidak akan datang bekerja besok. Saya harap Anda dapat menemukan asisten yang dapat membantu Anda. Maafkan saya. Dia berbicara dengan saya di sini kemarin. Apa yang terjadi dengan itu? Apakah pekerjaan Anda hari ini adalah berdiri di sini dan memperhatikan saya? Keajaiban terjadi untuk kedua kalinya. Apakah Anda memiliki semacam sihir? Saya akan meninggalkan semuanya kepada asisten baru saya hari ini. Ini daftar tugas untuk hari ini, dan semua yang Anda butuhkan. Asah 15 pensil. Semuanya ada di sana. Ambil kemeja dari Binatu di seberang jalan. Jas dan shawl.
Saya ingin syal saya juga dicuci kering. Tentu saja Anda tidak. Ambil 2 kotak aksesori dari desainer di Lawrence. Berada di restoran pada pukul 10.30. Buat makan siang editor menjadi vegan. Pergi ke Kim Sin Sin dan minta Tuan Lee beritahu dia tentang pertemuan dan sambutan koleksinya pada hari Minggu. Editor Han tidak bisa pergi. Bisakah ini dilakukan melalui telepon? Dia tidak pernah menggunakan telepon. Beli bantal toilet Cashmere hijau ukuran 76. Dipasang di kompartemen khusus A3 perusahaan majalah. Mengapa kopi saya belum dibawa masuk? Oke. Versi dari A-Page yang dijanjikan editor untukku. Apa yang kau pegang itu? Aversion bukan aversion di depan. Ya Tuhan. Aku seorang penata gaya. Aku tidak tahu siapa yang kau cari. Dia punya pesan telepon yang kau minta. Apa kau mencari dia? Siapa bilang aku punya tanya dia? Kau bilang padanya kita berdua datang ke Hanshang di hari yang sama. Kenapa aku harus mendengarkan dia? Kau tanya dia. Apa aku datang ke Han 3 jam lebih awal dari dia? Aku hanya ingin mengatakan. Kalau kau bisa memberiku pesan itu, kalian bisa bertengkar nanti. Tidak bisa. Lehate ITU. 15 pensil itu 15 panjang. Apa yang kau katakan pada editor untuk melakukannya? Terlalu dingin ganti. Ganti. Pinggang ini terlalu kurus ganti. Sutradara Lu. Tidak. Ini untuk. Kau bisa pakai. SSD. Editor mengirimku ke sini. SSD. Apa yang kau tertawakan? Aku tidak berpikir hal yang sama sedang berubah. Kau pikir kau di mana? Kau tahu apa yang kau bicarakan? Maafkan aku. Aku tidak menyadari itu hal yang serius. Anak nakal. Aku memaafkan ketidaktahuanmu. Kau keluar. Baiklah, ayo lakukan. Ed, kau lihat. Aku di China World Hotel. Aku bertemu Tuan Song dari Shiseido China. Kita menyepakati kesepakatan di sana. Tanda tangani selama setahun. 40 panel per edisi. Ini 10% lebih mahal dari Liz. Bagaimana menurutmu? Kami hanya menunggu tanda tangan Anda. Kecuali Shiseido. Momo Jewelry dan saya juga tertarik untuk melanjutkan kontak. Pemimpin redaksi. Saya ingin bertanya. Hanshang sebagai direktur iklan. Bagaimana menurut Anda? Lihatlah. Tidak ada yang bertanggung jawab di departemen iklan saat ini. Banyak hal tidak mudah dilakukan. Jadi saya pikir ini harus diselesaikan secepatnya. Pemimpin redaksi beritahu saya setelah Anda selesai menandatanganinya. Joe, Direktur. Shiseido. Ini kejutan besar untuk Hanshang. Apakah pemimpin redaksi masih akan menandatangani Pierre? Tentu saja tidak. Saya pikir Basha dari Sumang juga tidak akan. Baiklah, saya akan pergi dari sini. Zhang Dong? Han Lou, apakah Anda sudah memutuskan kandidat direktur iklan Hanshang? Sedang mencari. Jika tidak ada yang cocok,
Saya pikir, kita harus mempertimbangkan Kiao Mei. Anda sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Mereka bekerja lebih baik bersama daripada yang lain. Shangdong, saya tidak punya pendapat jika Anda memutuskan. Saya yakin Shangdong sudah tahu. Ini hadiah dari Direktur Zhou untuk Han Shang. Yao Tian, Cheng Mo, apa yang Anda lakukan di sini? menjemput Anda dari kerja. Itu jarak yang jauh. Disinilah saya sadar saya telah mengambil jalan memutar. Saya hanya akan membuat 3 perjalanan berikutnya. Kamu bodoh sekali. Bagaimana hari pertamamu? Sulit dikatakan, saya pikir ini rumit. Jangan khawatir. Ini hari pertama Anda baru saja terbiasa. Mungkin. Seperti itulah rumitnya pekerjaan di sini. Ayo. Ayo. Ini jauh lebih rumit dari itu. Tidak terdengar seperti pekerjaan sungguhan bagi saya, bukan? Entah itu menjalankan tugas atau hubungan. Atau ini perang geng. Ini pekerjaan kerah putih. Ini terlalu rumit. Tidak. Bukankah bagus di mana kita berada? Apakah kamu? Rambut saudara orang lain bilang di mana, ada orang di sana, ada sungai dan danau. Ini tentang orang. Kecuali kamu dan Master Wang adalah orang di sana. Sisanya dari kita yang bisa bernapas bukan orang. Tian, aku pikir kamu tidak harus melakukannya. Aku tidak percaya bekerja seperti itu. Kamu bilang kamu lulusan universitas terkenal. Mengapa aku harus menerima omong kosong ini? Ya, aku pikir kamu juga, Yao Tian. Aku pikir itu bukan layanan kawat. Ini koran besar. Siapa yang tahu kamu ada di dalamnya? Ke dalam apa itu? Apa itu Han Shang? Jengga. Han adalah nama. Nama itu aneh tanpa alasan. Han Shang, kamu benar-benar bekerja di sana. Ini majalah yang didirikan oleh Han Lu sendiri. Aku dengar setan ini sulit diatur. Asisten berubah setiap 3 bulan rata-rata. Tapi aku bisa menjadi asistennya. Kesempatan yang diimpikan banyak gadis. Kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus darinya. Yao Tian, ini kesempatan bagus untukmu. Apakah kamu ingin pergi? Aku tidak familiar dengan lingkungan di sana. Aku membuat kesalahan besar pada hari pertamaku. Aku tidak tahu apakah aku akan ada di sana besok. Sebenarnya, pekerjaanku sekarang adalah anak pesan. Apakah kamu tidak belajar apa-apa dari hari yang sibuk? Ya kalau begitu jangan lakukan. Kamu bilang betapa sulitnya mendapatkan uang itu. Tidak semua orang seperti kamu. Lahir dengan kunci emas di mulutnya. Ceritakan tentang waktu ketika kamu kesulitan dengan uang. Itu ketika kamu tidak harus pergi bekerja. Karena bosmu adalah orang tua aslimu. Kamu adalah orang yang aku bekerja untuk. Jika aku tidak mulai bekerja, bagaimana aku harus membayar sewa Maple Blue MU? Kenapa kalian semua membicarakan saya? Maksud saya, apakah saya mengganggu kalian atau tidak? Ayo Tuan, biarkan saya memberimu istirahat. Ayo, apa yang kamu lakukan? Berhenti, mereka semua sedang menonton pijat Tiongkok. Cheng Mo benci. Tidak mungkin, saya sangat lelah. Orang yang tidak mengenalmu akan berpikir kamu berada di perusahaan pengiriman. Baiklah. Bagaimanapun juga, kami juga, mengucapkan selamat kepada Tian. Temukan pekerjaan baru. Mari kita semua hidup mandiri. Biar saya mengajukan toast untuk saya sendiri. Saya punya teman seperti kalian untuk bersandar. Apalagi yang tidak bisa kita lalui. Tidak masalah. Mari kita minum toast. Ibu. Kenapa kamu masih bangun? Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Saya tanya kamu, besok akan ada pertemuan orang tua guru di sekolah. Saya yakin kamu tidak akan pergi. Obatnya. Saya tidak sabar untuk meminumnya 6 kali sehari. Asalkan saya bisa pergi ke pertemuan orang tua guru untuk Kang. Jangan lupa apa yang dikatakan guru. Saya akan senang dengan itu. Besok akan baik-baik saja, saya akan menelepon asisten saya. Dengan email guru yang hiperaktif, saya tahu semua yang dia katakan di pertemuan PTA, bukan? Kamu bicara dengan guru.
Kamu bisa menghubungi saya melalui email. Bisakah kamu juga mengirim email ke pasanganmu? Kamu benar-benar ingin mandiri. Ibu saya baik-baik saja sendiri. Kenapa kamu khawatir tentang saya yang merapikan tempat tidurmu? Jangan dihapus. Baiklah, terserah kamu. Jangan khawatir. 11 Mei baik. Hari pertama saya bekerja sangat menyedihkan. Saya bahkan memiliki perasaan aneh seperti berada dalam mimpi di Hanxiang. Karena kesalahan, saya dihukum untuk mengurus urusan sepanjang sore. Yang paling jelas adalah penampilan seperti Ratu Hanlu. Bagaimana bisa ada ratu dalam kehidupan nyata, kecuali kamu sedang bermimpi? Aku melakukan kesalahan besar hari ini. Apa yang akan terjadi padaku besok? Kamu jadi model untuk departemen pria. Tamu direktur siapa kamu? Aku akan segera mengurus asuransinya. Direktur Zhou mengajakku kencan. Kalau begitu ikutlah denganku, ikutlah denganku. Posisi direktur periklanan. Selama aku memegangnya erat-erat, maka aku punya semua yang diperlukan untuk melawan Hanlu. Kamu melebih-lebihkan Cold Dewu. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu jangan meremehkannya di depannya. Kamu datang padaku. Harus jadi mata kedua aku. Ayo kita keluarkan Hanlu dari Hanxiang bersama-sama. Aku akan memberimu yang terbaik di industri ini. Gaji tertinggi untuk posisi itu. Bisakah Shang Feng menjanjikan? Dia tidak berani setuju. Uang si tua licik ini. Ambil saja gratis-gratis. Aku akan menjemput Direktur Zhou. Permisi pemimpin redaksi. Aku baru saja menelepon Presiden Momo Jewelry. Jadi aku terlambat. Bagus. Hanya ada satu topik untuk rapat kita hari ini, yaitu Direktur Departemen Periklanan Hanxiang. Zhou Meimei akan mengambil alih peran itu. Aku yakin sekali ketika Gubernur Zhou mengambil alih Departemen Periklanan Hanxiang, akan menghasilkan hasil yang mengesankan rekan-rekan. Aku sangat berterima kasih kepada pemimpin redaksi atas kepercayaan yang diberikan padaku. Aku akan melakukan segala daya upaya untuk menghasilkan uang bagi Hanxiang, membuat Hanxiang sukses untuk semua orang, menawarkan syarat terbaik. Selanjutnya, aku hanya ingin memperkenalkan asisten baruku. Reshuan, pemimpin redaksi Korea yang baik. Bagaimana bisa kamu? Kapan kamu kembali ke Cina? Aku sudah kembali lebih dari sebulan. Kalau ada sesuatu di masa depan, kamu bisa bicara dengan asisten Ning kalau aku tidak ada. Aku harap bisa bekerja sama dengan baik dengan kalian semua.
The Shen duduklah. Bagus. Duduk, duduk, duduk. Persyaratan saya untuk iklan Shiseido ini adalah harus luar biasa. Buat kesan yang paling kuat pada pembaca. Jangan khawatir pemimpin redaksi. Selain itu Luming adalah penjaga gerbang. Saya sangat percaya diri. Direktur Zhou, Anda tidak ingin mengambil beban sendirian di pundak saya. Saya akan takut. Jangan terlalu rendah hati. Seon yang tepat juga bisa. Saya siap melayani Anda. Tidak masalah. Lu Ming dan saya adalah teman lama. Berhasil, saya harus melihatnya minggu depan. Ini ide yang sangat bagus. Tidak masalah. Direktur Zhou, Anda harus bertahan. Kita perlu menjaga jalur komunikasi terbuka dengan Shiseido. Jawab setiap umpan balik segera. Bagus. Anda akan menjadi asisten Direktur Zhou. Saya sedikit terkejut. Anda dulu adalah agensi modeling paling populer di Cina. Dunia telah berubah. Itu cara terbaik untuk menjelaskannya. Apakah Anda pikir Anda? Maaf. Sangat tidak bertanggung jawab, maafkan saya. Mengapa Anda tidak menumbuhkan hati untuk keindahan? Aktor-aktor ini mencicipi peran. Tidak peduli berapa nilainya dalam hal uang. Semuanya berharga. Anda tahu apa? Bayi perlu dimanjakan. Si cantik kecil. Ayo ambil. Mengapa Anda menyemprotkan begitu banyak air? Apa yang Anda lakukan? Kristal, aku ingin kristal. Apakah Anda masih memilikinya? Apa yang Anda tertawakan? Apa bedanya berapa banyak airnya? Saya pikir Anda bisa memperbaikinya nanti. Sia-sia waktu. Membuang waktu. Bukan begitu. Apakah kamu sudah membaca majalah kami? Saya hanya membaca satu kemarin bukan. Ya, saat ini hanya satu. Apa yang kamu ingat dari menontonnya? Banyak gambarnya adalah iklan. Majalah fashion mana yang paling kamu sukai? Jangan bilang tidak ada salinan Hanshang. Kamu belum melihat yang lain. Saya hanya membaca Outlook New Weekly. Saya menonton Overseas Nebula sesekali. Saya pikir kamu salah pekerjaan. Majalahmu penuh dengan iklan. Apa yang akan diingat orang selain iklan? Majalahmu. Jika saya ingat dengan benar, kamu adalah asisten editor. Sebuah majalah harus sukses secara komersial dulu. Itu dasarnya. Siapa bilang kamu tidak akan terbalik? Saya sangat sibuk di sini. Kamu mungkin ingin naik ke atas. Tapi izinkan saya memperingatkanmu. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu di atas. Pria tampan itu. Apakah kamu benar-benar asisten Direktur Zhou? Apakah ini masih liburan? Tapi apa pendapatmu? Tidak terlihat seperti asisten. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Ini urusan penampilan. Bagaimana kamu bisa menjadi apapun selain apa yang kamu lihat? Saya tidak tahu mengapa kamu ingin bertemu saya. Saya berbicara atas nama majalah. Karyawan wanita yang sudah menikah atau belum menikah bertanya beberapa pertanyaan. Silakan, tapi dengan satu syarat. Saya tidak harus menjawab jika saya tidak mau. Tentu saja kamu tidak harus menjawab itu. Kamu dengarkan. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Dari TK sampai kuliah,
Sebelum saya mulai bekerja di sini, apa yang mereka lakukan di sana? Sudah menikah atau belum? Jika belum, apakah kamu pernah menikah? Jika sudah, siapa istrimu? Apa hubunganmu dengan Direktur Joe? Di mana kamu bertemu dengannya? Saya bilang apakah kamu KTB atau FBI? Jika kamu mau, kamu bisa menganggap saya sebagai poluan. Dia adalah mata-mata perempuan. Untuk salah satu dari kita. Kita semua menyambutnya. Gadis-gadis kalian begitu cerah-cerah ceria menggemaskan. Jika aku bukan asisten pengontrol sekarang, aku tidak sabar untuk mengaku. Aku sudah mencari-cari kamu di mana-mana. Banyak yang terjadi di kantor. Jadi disinilah kamu nongkrong. Yang bebas dan tanpa hambatan. Aku ingin kamu mendengarkan aku. Satu-satunya alasan aku meminta kamu bekerja di sini. Aku hanya bersikap baik, kamu dengar aku. Kapan aku pernah keluar jalur? Tidak pantas bagiku untuk berbicara sepatah kata pun kepada orang lain. Kamu tidak perlu terlalu cerewet. Aku penasaran apakah ada orang di dalam sana. Aku pikir tidak ada yang tersisa. Seseorang tutup pintu toiletnya. Siapa di dalamnya? Tok tok tok, apa tok? Buka pintunya. Mengapa ada kamar mandi unisex? Buka pintunya. Siapa di dalam sana? Siapa namamu? Namaku Yo Tian. Yo Tian. Itu ada di majalah kita. Kamu tidak melihat apapun selain iklan. Aku hanya berpikir itu berwarna-warni. Kamu benar-benar tidak melihat satupun. Keinginan. Bukan berarti aku tidak sepenuhnya akurat. Maksudku setelah majalah itu. Kamu tidak punya keinginan. Apa kamu ingin memilikinya? Apa yang kamu dapat? Tampaknya majalah kita benar-benar tidak ada nilainya bagimu. Seorang pria tanpa keinginan. Dia tidak akan pernah berkembang. Direktur Joe, kamu ingin bertemu aku. Singkirkan semua alat yang kamu punya. Jangan main-main dengan salah satu gadis kecil ini. Bagaimana jika mereka yang main-main denganku? Kamu tidak berpikir kamu sudah cukup tersandung. Apakah kamu lupa bagaimana kamu tidak bisa tinggal di negara ini? Dia keluar dari negara ini. Aku tahu. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu kamu. Saya khawatir kamu tidak akan berubah. Saya tidak sedang membicarakan kamu. Kamu bilang harus menemui seseorang untuk bisa tidur. Kenapa kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri? Saya sudah kehilangan selera dan selera saya. Bahkan seorang gadis kecil seperti Yo Tian cocok untuk kamu.
Kamu sedang apa? Berani-beraninya kamu makan di sini kamu. Untuk pergi keluar. Pergi keluar untuk pergi keluar. Pergi. Hilang, hilang, hilang. Ya Tuhan. Ya, saya sedang melacak. Ini rencana untuk siang hari ini. Diteruskan ke kepala editor Luming. Saya mendengar dan mendengar. Oke, saya pasti akan segera memberikannya ke editor. Selamat tinggal Tuan Lu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mendapatkan manik-manik kristal di bulu matanya? Memang benar. Bagaimana itu bisa melewati manik-manik kristal? Tidak pernah terpikir, tidak pernah terpikir. Mereka persis sama jadi saya. Jadi kamu bekerja di sini. Telinga kamu, mata kamu, mulut kamu. Semuanya di rumah kepala. Kamu berpikir di Hanshang. Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak ada obat sekarang. Kamu bisa membuatnya berguna sebelum menghukum saya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Siapa yang tidak bisa melakukan dua penjepit salah? Apalagi yang saya harapkan dia lakukan untuk saya. Saya mencoba. Semua foto ada di latar belakang. Gunakan komputer untuk mengeditnya. Ini membuang waktu dan tidak efektif. Tapi batch ini, bahkan tidak mendekati apa yang baru saja kita lakukan. Saya tidak punya pilihan selain mengulangnya. Tapi besok kita akan memiliki bukti-bukti ini. Berikan ke merek kamu tahu. Charya, ini harus diselesaikan hari ini. Tapi fotografer Awik sedang dalam perjalanan ke bandara. Dan Mandi sang model ada pertunjukan siang ini. Kamu cari cara untuk memperbaikinya. Apa masalahnya? Tolong bantu kami kali ini. Tidak. Kenapa tidak? Saya sudah syuting seharian, Nona. Selain itu saya punya banyak pekerjaan. Tapi, Kamu pikir modeling itu mudah? Memakai makeup selama 3 jam. Butuh setengah jam untuk membersihkan makeup saya. Kamu biarkan mereka remix dan remix. Seperti mengelupas kulit. kamu model yang dikontrak oleh agensi kami. Kalau kamu berpikir untuk masuk majalah, harus cantik dan stylish. Tapi itu foto yang sangat jelek. Kamu bisa masuk majalah seperti ini. Bayangkan kalau kita harus melakukan remake. Kami punya desainer terbaik. Merekatkan bulu berwarna di bulu matamu. Ini akan sangat cantik. Kamu bilang orang lain bisa mendapatkan kecantikan itu. Bukan begitu. Kasih saja editor-in-chief kami. Bantu kami untuk majalah. Baiklah. Halo. Tolong Pak Fotografi. Sekali ini saja bantu kami melakukannya lagi. Ada yang salah dengan saya. Tolong sekali ini saja. Saya tidak bisa melakukannya. Saya percaya kata-katamu.
Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan wajahmu? Kamu bisa memakai makeup seharian tanpa jerawat. Dan kamu bersikeras agar saya tetap dan reshoot. Ini bukan hanya masalah jerawat. Kamu mengalami alergi. Apa bedanya kalau tidak berhasil? Ada apa denganmu? Lihat cacar di wajahnya. Tidak ada foundation yang bisa menutupinya. Yah, kita bisa memperbaikinya nanti. Kalau kamu memperbaikinya. Semua gambar di dunia. Untuk apa kita butuh model profesional? Apa yang terjadi? Lihat itu. Bisakah aku masih memotret wajah ini? Fang Lingyi memanggil Deng Ling turun. Sedikit noda. Tapi tidak masalah. Oleskan foundation tebal yang seharusnya bisa menutupinya. Aku tidak melakukan ini selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa menjadi editor. Sejak kapan kamu meragukan penilaianku? Yah, kalian berhasil melakukannya dengan baik. Aku akan mencobanya. Tapi kamu perlu terus mencari model looming. Aku khawatir tidak bisa. Bagus. Make up. Deng Ling lepaskan. Jaga tanganmu sedikit lebih tinggi. Sorot bulu matanya. Sayang, santai saja sedikit ya. Tangan-tangan di sini. Di sini untuk hasil yang bagus. Letakkan di sini, oke. Sangat bagus untuk sudut ini. Bisakah kamu meletakkan tanganmu di atas matamu? Baiklah. Bagus. David, kamu melakukan pekerjaan yang baik. Mungkin modelnya mulai sedikit lelah. Aku perlu kamu menggerakkannya. Mari kita ambil lebih banyak foto untuk setiap makeup. Dan kemudian kita punya pilihan film yang lebih baik. Oke? Baiklah. Apa yang harus disebut ini? Kalian adalah orang-orang tua di majalah. Ayo Deng Ling. Baiklah, mari kita bersiap. Sedikit ke sini. Lihat foto ini. Tidak buruk, lihat ke bawah sini. Bagus. Yang ini juga bagus. Susah. Deng Ling, penampilanmu luar biasa. Aku akan mengambil set berikutnya. Sangat sulit. Kak Deng Ling, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Apa maksudmu kita adalah tim? Tidak peduli kamu dan aku. Yang penting adalah apakah itu berhasil. Sutradara Lu, maaf. Aku terus bertanya pada diriku sendiri. Saat aku sedang bekerja. Tidak pernah sempat bilang maaf. Itu bukan tidak mungkin. Kalau kamu benar-benar serius. Yo Tian di sini untuk diterima. Setidaknya. Setidaknya apa? Setidaknya pakai ini. Kenapa? Ini terlalu tinggi. Tidak. Gadis cantik. Sebuah lipstik dan sepasang heels. Adalah syarat dasar menjadi seorang wanita. Tunjukkan kamu menghargai tempat ini. Hormati pekerjaan ini. Ini yang kamu lakukan untuk majalah. Lakukan usaha minimal. Aku bukan model. Aku tidak akan bisa melakukan pekerjaanku.
Apa kamu memanaskan makananmu dengan matahari? Gadis kecil sebaiknya jangan terlalu lama di bawah matahari. Jangan lihat sekarang. Ini akan membuatmu kaget dalam 2 tahun. Aku makan cepat dan masuk. Ada restoran di depan sebelah kanan. Semua orang makan siang di sana. Tidak mahal. Editor-in-Chief. Apa kamu berhenti lagi? Tidak, aku datang untuk mengakui aku salah. Apa bedanya? Karena kalau aku berhenti sekarang, aku tidak akan pernah tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan. Setiap kali majalah mengambil foto, ada biayanya. Remake pasti akan mengeluarkan biaya lebih. Kamu membuat kesalahan yang terlalu besar untukmu. Kamu harus bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab untuk Administrasi lantai bawah. Kami punya biaya pasti untuk remake hari ini. Aku perlu kamu memeriksa dokumennya. Aku mau uangnya besok. Editor-in-Chief, aku akan keluar. Itu banyak uang untuk satu set foto. Ini departemen produksi pagi ini. Detail yang baru saja masuk. Lihat itu, fotografernya akan dipekerjakan kembali. Pencahayaan seni, properti kosmetik. Jadi semuanya double. Hal-hal ini bertambah. Itu banyak uang. Ulangi lagi, dan orang-orang di dalam perusahaan kita sendiri. Orang seperti Dengling tidak gratis. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Yo Tian. Kamu bikin aku kesusahan di sini. Biaya pembuatan ulang itu tanggung jawabmu. Itu yang dimaksud editor. Di Hanshang kita. Siapa yang berani tidak menjalankan niat editor? Aku mengerti. Baiknya kamu kumpulkan uangmu. Jangan bikin akuntannya kesusahan. Penting untuk ada catatan di mejaku. Aku perlu kamu simpan itu untuk besok hari Rabu. Kasih saja editor secangkir teh hitam. Suara apa itu? Kamu sudah makan malam. Belum, cuma semangkuk sup. Hei, kukira kamu ada keadaan darurat. Aku minta izin teman untuk membantumu lembur. Bagaimana kamu bisa tawar-menawar denganku? Aku harus pergi dari sini. Nanti ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Seseorang akan membawakanku bunga besok. Kepala akan bilang, Nona Yo, aku perlu kamu pegang itu untukku. Nama keluargaku. Netizen tidak perlu terlalu serius. Netizen, kamu tidak salah. Ya. Yo Tian itu besok. Jangan lupa ingatkan aku. Halo Yo Tian, kamu dengar? Halo Yo Tian, Yo Tian. Ayahku menawarkanmu pekerjaan sebagai wakil presiden hubungan masyarakat di perusahaannya. Dan kamu langsung marah besar. Ada apa denganmu? Apakah pekerjaan ini terlalu bagus untukmu? Jenis pekerjaan seperti itu buang-buang hidup. Aku minta kamu bilang begitu. Jangan bekerja sama sekali. Makan dan minum apa? Aku akan melakukan sesuatu yang kusuka. Inilah arti kehidupan. Jika setiap orang di masyarakat ini, mereka semua bekerja untuk bertahan hidup, pasti itu masyarakat yang tidak sehat. Lain-lain, kalian berdua. Lain-lain. Satu adalah Goethe yang menulis tentang Werther muda. Satu adalah gadis kaya yang manja. Dalam kasus ini, tidak mungkin kalian akan membuat kesepakatan. Apa dan apa? Aku pikir dia bukan Goethe sama sekali. Dia seperti orang yang berhati besar. Hidup lebih tipis dari kertas Jia Erie. Oke, kamu bilang aku Jia Erie, lalu kamu. Kamu si sok tahu. Agar suamiku tidak mendapatkan Sue Bao Chai yang terkenal. Aku tersesat.
Aku tersesat, kamu si sok tahu. Apa kamu sok tahu karena aku sok tahu? Bukan sok tahu. Bukan sok tahu, sok tahu, sok tahu. You can sok tahu. You can sok tahu. Rusak. Kamu bilang Yo Tian juga benar. Bilang tidak datang. Dia tidak menjawab teleponnya. Kamu sudah gila. Aku bilang jangan buru-buru dia. Dia bilang dia bekerja untuk majalah. Ini seperti sedikit biaya dapur sungguhan. Aku bahkan tidak tega melihatmu. Tidak ada hal seperti itu. Maaf, maaf, maaf. Maafkan aku. Tasnya lepas. Ya Tuhan, aku sangat haus. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Yo Tian, biar aku tanya kamu sesuatu. Barusan Miao terus membicarakanmu. Pekerjaannya seperti pelayan di dapur. Kamu ceritakan semuanya pada kami. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pekerjaanmu? Aku lebih dari sekadar kutu dapur kecil. Aku juga pelayan pribadi yang siap dipanggil. Dia juga pelayan yang menyajikan teh dan air. Aku juga seorang pelayan yang mengurus pesan dan mengantar pesan. Yang seperti itu. Kamu tertawa apa? Itu tipe pelayan yang mengumpulkan semua fungsi dalam satu setelan. Aku mengerti kamu adalah pelayan serba bisa. Kamu masih tersenyum. Minum. Bersulang untuk. Hidup si gadis. Aku hanya punya sekitar $2.000 tersisa di rekeningku. Apa yang harus aku lakukan? Sheng Mo, aku akan menghubungimu setelah kerja. Dah. Jangan lupa beritahu broker. Aku harus melihat model yang mereka rekomendasikan jam 3. Ada pengingat juga Jingjing. Aku belum melihat demonya. Telepon Dior dan minta bicara dengan Nona Hong. Kapan tepatnya aku bisa melihat model baru? Bagus. Kamu benar-benar harus membayar untuk itu. Tidak bisa bayar. Bagus untuk membayar pelajaran. Party berhenti. Tolong jangan minta pinjaman padaku. Aku hanya ingin memberitahumu. Salah satu teman sekelasmu bernama Li menelponmu.